Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor ya. Apa kabar sahabat dosen dan peneliti ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Masih kita lanjutkan ya video sebelumnya ya mengenai kabar baik di awal tahun 2026. Kita akan lebih fokus sekarang ke bagaimana mekanisme baru dari penyetaraan tunjangan profesi dosen. Jadi kebijakan penyetaraan tunjangan profesi dosen ya ini ya di tahun 2026 ini mengadopsi mekanisme yang baru. Yang kita lihat mekanismenya ini lebih efisien ya. Lebih mencerminkan ya kemudahan, ya kesederhanaan dan juga keadilan. Tetapi ini juga menandai ya perubahan yang signifikan ya khususnya berkaitan dengan masalah administrasi pendidikan tinggi. Yang akan lebih menyederhanakan ya proses administrasi yang seringkali ini menjadi permasalahan ya dosen ya dalam pengurusan kenaikan golongan atau pangkat ya. Tapi dengan adanya mekanisme baru penyetaraan tunjangan profesi dosen itu ya mekanisme pengajuan impasing menjadi lebih sederhana karena tidak ada lagi mekanisme impasingnya ya. Ada 3 perubahan kunci ya yang terkait dengan kebijakan ini. Jadi mekanisme impasing resmi dihilangkan per 1 Januari 2026. Sehingga dengan adanya menghilangkan ya mekanisme impasing ini, maka penyetaraan tunjangan profesi dosen ya sekarang tidak lagi mengacu ya di dalam proses impasing, tetapi mengacunya pada penetapan ya penyetaraan tunjangan profesi dosen yang nanti akan dilakukan oleh LDikti wilayah. Nah, ini kira-kira kalau kita bayangkan ya nanti SK yang akan dibuat oleh LDikti itu mengenai penyetaraan tunjangan profesi dosen ya, di situ ada NIDN, nama dosen ya, dan penyetaraan tunjangan profesi, ada golongan, jadi golongan ya, dan masa kerja ini berapa tahun ya terhitung dari masa jabatan akademik yang pertama asisten ahli dan kode PT dan nama PT. Nah, penyetaraan ini nanti akan disusun atau dibuat oleh LDikti ya, dibuat ya karena mengacu pada peraturan ya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 52 tahun 2025 tentang profesi, karir dan penghasilan dosen. LDikti akan menetapkan penyetaraan tunjangan profesi kepada dosen non ASN nanti melalui surat keputusan ya. Dan nanti ini menjadi dasar pembayaran tunjangan profesi dosen non ASN dan berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan berikutnya. Jadi setiap tahun nanti akan dibuat ya karena ada perubahan golongan dan masa kerja. Nah, bagaimana implikasi? Yang penting itu kita harus paham ya mengenai bagaimana implikasi kebijakan baru ini. Perubahan mekanisme penyetaraan tunjangan profesi dosen ini akan membawa beberapa implikasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga kejelasan proses. Proses menjadi lebih terpusat ya, seragam dan administratifnya disederhanakan. Ya, mengurangi ketidakpastian dan juga disparitas antar wilayah. Dan dosen tidak lagi bergantung pada skema transisi impasing yang panjang dan sering berubah-ubah. Dan juga biasanya tergantung pada mekanisme impasing internal yang dikelola oleh perguruan tinggi. Ada dosen yang impasingnya lama dan dosen di kampus yang bisa cepat ya proses impasingnya ya. Sehingga berbeda antar wilayah, berbeda antar kampus. Nah, ini ketidakpastian ini dihilangkan ya dengan adanya permen yang baru ini. Kebijakan ini pun diharapkan menciptakan sistem yang lebih adil ya, transparan bagi seluruh dosen di Indonesia, karena nanti setiap ya lembaga layanan itu akan membuat keputusan ya atau membuat ketetapan yang nanti bisa diakses
untuk semua dosen, sehingga transparansinya akan bisa ya diperoleh. Nah, kalau kita lihat ya, ada 3 faktor yang menentukan tunjangan profesi dosen ya. Penetapan tunjangan profesi dosen kini didasarkan pada parameter yang lebih objektif, memastikan keadilan dan pengakuan terhadap rekam jejak karir akademik dosen. Tentu yang pertama, jabatan akademik dosen. Mulai dari asisten ahli, ya lektor kepala, guru besar. Ya, ini menentukan besaran tunjangan profesi dosen. Kemudian yang kedua, golongan. Ya, golongan dan TMT. Yang dengan Permendikti-Saintek yang baru ini ya, mekanisme impasingnya dihapus ya, sehingga golongan itu akan disetarakan ya dengan ASN ya, disetarakan dengan menggunakan acuan yang pasti, acuan yang adil bagi semua dosen ya. Jadi mengacu pada jabatan akademik terakhir yang sah ya. TMT dari jabatan akademik yang terakhir ya, menjadi dasar progresi golongan dan juga memberikan implikasi pada tunjangan. Nah, kemudian yang ketiga, masa kerja dosen. Di masa kerja diakui sebagai faktor penentu kesinambungan karir dan kesejahteraan dosen. Maka catatan pentingnya adalah fokus kebijakan bergeser ya dari sekedar administratif menuju ya rekam jejak karir akademik dosen. Yang dulu kita setiap kali pengurusan impasing ya, setiap kali pengurusan impasing itu dosen diminta untuk melengkapi atau misalnya minimal ya mengirimkan email ya kepada bagian SDM ya, kemudian bagian SDM akan melengkapi dengan persyaratan dokumen-dokumen tertentu yang diminta oleh LDikti ya. Nah, sekarang semua itu dihilangkan. Sehingga nanti tentu di tingkat perguruan tinggi harus ada kebijakan yang ya mengacu pada Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Itu impasing sudah tidak ada lagi ya, sehingga SOP-nya mungkin bisa diarahkan pada SOP untuk pengajuan jabatan akademik dosen saja. Nah, ini dengan adanya kebijakan aturan yang baru di Permen nomor 52 ini membuka jalan bagi akselerasi akses untuk serdos, memungkinkan dosen untuk mendapatkan rekognisi profesi yang lebih awal. Kalau dulu harus menunggu 2 tahun ya setelah memiliki jabatan asisten ahli, baru kemudian mengajukan serdos ya, harus persyaratannya harus ikut AA, pekerti ya. Dan bahkan di aturan yang sebelumnya lagi ya mensyaratkan harus lektor dulu atau harus lektor kepala dulu ya untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Nah, sekarang dengan aturan di Permendikti-Saintek nomor 52 ini, serdos itu bisa diajukan cukup ya 2 tahun setelah diangkat ya. Setelah diangkat sebagai dosen, bukan setelah mendapatkan jabatan asisten ahli atau pengangkatan pertama, tapi 2 tahun ya, cukup 2 tahun setelah diangkat menjadi dosen. Nah, tanpa harus menunggu jabatan asisten ahli. Jadi kalau dirincikan atau dengan bahasa yang lebih mudah ya, 1 tahun ya setelah diangkat ya mengurus menjadi asisten ahli bisa ya, kemudian setelah itu 1 tahun setelah asisten ahli bisa mengajukan sertifikasi dosen. Jadi implikasinya adalah akses ya kesejahteraan dosen menjadi lebih cepat ya dan inklusif, sehingga hal ini bisa mendukung ya pengembangan karir akademik yang lebih dinamis, yang lebih cepat. Nah, ini kita melihat ada dampak positif ya dan ada juga dampak negatif. Mari kita jelaskan ya secara objektif ya, bahwa dengan Permendikti-Saintek nomor 52 ini ada dampak positif khususnya bagi dosen dengan jabatan lektor. Yang paling banyak teman-teman kita ya itu yang jabatan akademik lektor karena berbagai macam alasan. Salah satunya ya karena pekerjaan yang mengajar ya, kemudian membimbing yang sangat menyita waktu, dan juga
ya, karena dari sisi finansial income juga tidak mendukung, sehingga mereka harus mencari penghasilan yang lain ya, dan mereka juga masih menjabat ya sebagai pejabat struktural ya. Kemudian regulasinya juga yang terlalu ketat ya, yang menghambat ya. Jadi alasannya bisa secara alasan dari sisi ya sistem ya, dan juga bisa juga dari sisi income yang kurang ya. Nah, ini teman-teman dosen yang memiliki jabatan lektor ya, ini ada kabar baik dengan adanya regulasi ini. Jadi menghilangkan stagnasi golongan. Ya, selama ini teman-teman yang lektor itu kalau lektornya 200 ya mentoknya di 3C. Ya kan, mentoknya di 3C. 3D nggak bisa. Sampai dia harus mengurus ke lektor kepala. Kalau lektor kepalanya 400, nanti dia bisa dari 3C ya, kemudian ke 3D dan ke 4A. Tapi kalau yang lektornya 300 ya, dia bisa yang sebelumnya 3B menjadi 3C, kemudian bisa menjadi 3D. Ya, ini kalau lektornya 300. Karena dulu kan masih bisa kita mengurus jabatan akademik dosen ke lektor, tinggal kita mau milih lektor dengan angka kredit berapa. Dengan angka kredit 200 berarti kita nanti mentok di golongan 3C. Ya, kalau kita mengurusnya ke lektor dengan angka kredit 300, maka ya kita bisa sampai ke 3D. Maka aturan yang lama ini sekarang sudah dihapus ya. Nah, sekarang kita masuk di aturan yang terbaru, di mana kalau kita mengajukan lektor ya cukup dengan angka kredit 200, ini sama semuanya. Sama semuanya. Jadi angka kreditnya 200, dan nanti ketika naik golongan ya disetarakan bisa sampai menjadi 3D. Jadi asalnya 3B, nanti 3B bisa menjadi 3C, 3C bisa menjadi 3D. Jadi nggak lama ya, nggak lama di 3C. Bahkan akan lebih cepat kalau setelah lektor dia mengurus ke lektor kepala, ya dia akan bisa mendapatkan sampai 4A. Nah, perubahan ini secara efektif menghapus ya, dihapus semuanya batasan golongan sebelumnya, dengan memungkinkan lebih banyak dosen lektor yang mencapai golongan yang lebih tinggi. Karena sebelumnya mentok di 3C ya, ada sedikit yang mungkin yang 3D. Ya, sedangkan sekarang nanti dengan aturan yang baru ini ya, semuanya bisa ya sampai ke 3D. Nah, itu dampak positifnya bagi dosen dengan jabatan lektor. Nah, kemudian juga dampak positif bagi guru besar dan dosen yang berprestasi. Maka kebijakan baru ini memberikan dorongan yang signifikan bagi guru besar dan dosen dengan publikasi tinggi, memfasilitasi kemajuan karir yang lebih cepat ya, ada akselerasi di sini ya. Karir yang lebih cepat dan berkelanjutan. Maka guru besar kenaikan golongannya mengikuti berjalannya TMT. Jadi bisa awalnya di TMT 4A, kemudian lebih dari setahun ya, sampai dengan 3 tahun ya setelah TMT bisa ke 4B, dan lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun ini bisa ke 4C. Nah, itu sampai 4C, kemudian golongan 4C dimungkinkan dengan tambahan 200 anggaran. Jadi setelah dari 4C ya, kemudian naik menjadi 4D ya, maka nanti dari 4D ya mau naik menjadi 4E ya, maka dimungkinkan ya dengan tambahan 200 angka kredit. Nah, itu itu yang untuk guru besar ya. Sedangkan untuk dosen yang berprestasi dengan publikasi tinggi, maka dosen dengan 4 publikasi di jurnal internasional bereputasi bisa memanfaatkan loncat jabatan akademik ya. Sekarang bisa ada lagi ya loncat jabatan akademik yang sebelumnya ya dihapus, yang sekarang diatur lagi, dibuat regulasi yang baru di Permendikti. Nanti untuk jenisnya kita akan lihat seperti apa. Nah, kemudian prestasi ilmiah kini diberi insentif struktural yang nyata.
mendorong inovasi dan kontribusi akademik yang lebih besar. Jadi ini dampak positif bagi teman-teman yang bergelar guru besar, dan juga teman-teman dosen yang dari lektor ya, dari lektor punya 4 publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, bisa loncat jabatan ke guru besar. Tapi di sisi yang lain, regulasi ini juga memberi dampak ya, saya rasa mungkin ini dampak yang negatif bagi lektor kepala. Tapi juga sebetulnya kalau kita berpikir lebih panjang lagi ya, ini juga sebetulnya memberikan dampak positif juga ya. Jadi untuk memberikan motivasi ya, memberikan dorongan kepada teman-teman yang di lektor kepala ini untuk bisa ke guru besar. Jadi meskipun ada dampak positif, kebijakan baru ini juga menghadirkan tantangan ya. Ini tantangan juga dan juga sekaligus peluang sebenarnya bagi kelompok dosen tertentu ya, terutama lektor kepala. Karena kalau di aturan lama ya, lektor kepala 700 AK, ini lektor kepala dengan AK yang paling tinggi ya, itu bisa sampai ke 4C. Ya, bisa sampai ke 4C. Ya, sedangkan untuk lektor kepala 550 ya, itu bisa ke 4B ya, bisa ke 4B. Nah, kalau di aturan yang baru ya, lektor kepala itu hanya punya satu golongan ya, yaitu golongan 4A ya, sehingga ya kalau kita ya lama di lektor kepala ya, itu nanti ya mentoknya kita hanya di 4A saja. Jadi kalau di aturan yang terbaru TMT-nya +1 itu 4A ya, sampai dengan selanjutnya, jadi terus 4A. Kalau pada saat dia mendapatkan lektor kepala, TMT-nya masih 3D ya. Tapi ketika sudah setahun ya, dia menjadi 4A, dan itu selanjutnya. Mungkin kalau masih ada yang sebelumnya ya, saja, jadi di aturan sebelumnya, sebelum tahun 2026 ya, jadi akhir 2025 masih ada yang 4B, masih ada yang 4C, karena regulasinya tadi memungkinkan masih aturan yang lama, dan di aturan yang baru ya mentoknya di 4A. Maka pembatasan ini menyebabkan penyempitan ruang kenaikan golongan bagi lektor kepala. Jadi baik lektor kepala yang TMT-nya ya 1 tahun, TMT-nya 3 tahun ya, dengan yang TMT-nya 5 tahun ya, itu sama, dianggap sama, yang 4A. Makanya teman-teman yang di lektor kepala ya, dengan adanya regulasi ini, maka ya berupaya ya untuk ya memiliki perencanaan yang matang ya, untuk mengajukan ke GB ya, dengan cara ya memiliki satu publikasi sebagai syarat khususnya ke GB. Ini juga berpotensi menciptakan stagnasi dalam pengembangan karir mereka. Dampak negatif juga persyaratan naik ke guru besar ya. Standarisasi mutu yang lebih ketat, mungkin ini alasan ya, argumen atau rasionalisasi dari kebijakan baru itu ya, agar standarisasi mutunya lebih ketat ya, sehingga hal ini mendorong ya untuk meningkatkan persyaratan menjadi guru besar. Kalau aturan yang lama kan wajib 1 publikasi di jurnal internasional bereputasi, dan di aturan yang baru ini ya wajib 2 publikasi ilmiah internasional bereputasi, yang kita belum tahu nanti juknisnya seperti apa 2 publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi ini. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan standarisasi mutu ya, standar akademik, maka persyaratan yang lebih ketat ini berpotensi memperpanjang waktu tunggu dosen menuju profesor ya, menuntut upaya penelitian yang lebih intensif. Jadi teman-teman semuanya yang sudah lektor kepala ya, ini menuntut upaya kita untuk menghasilkan ya artikel yang sesuai dengan standar jurnal internasional bereputasi. Ini harus lebih intensif lagi ya, lebih fokus ke penelitian
ya tetap ya melakukan pengajaran, tetap melakukan pengabdian masyarakat, ya tetap ikut dalam kegiatan penunjang ya. Tapi tetap kita fokus utamanya ya pada penelitian, harus lebih kita intensifkan. Nah, tantangan dan harapan masa depan ya, kebijakan penyetaraan tunjangan profesi dosen ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas akademik, namun perlu dikawal agar tidak menimbulkan ketimpangan. Tetap harus dikawal nanti dalam proses implementasinya ini. Yang pertama, peningkatan kualitas, arah kebijakan semakin meningkatkan kualitas, jadi rekam jejak akademik dan juga prestasi ilmiah. Tetapi juga menimbulkan potensi ketimpangan. Perlu dihindari adanya kesenjangan antara kelompok dosen yang diuntungkan dan juga kelompok dosen yang dirugikan. Nah, kemudian juga perlu adanya pengawalan dalam implementasi, jadi monitoring yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan adil dan efektif. Nah, kesimpulan ya dari paparan video ini, penyetaraan tunjangan profesi dosen ya, kebijakan penyetaraan tunjangan profesi dosen ini ya membawa angin segar ya bagi sebagian dosen, tapi juga menghadirkan tantangan serius juga bagi kelompok yang lain. Yang jelas ya, arah kebijakan semakin menekankan kualitas ya, rekam jejak akademik dan prestasi ilmiah, namun tetap perlu dikawal agar tidak menimbulkan ketimpangan baru atau ketidakadilan. Dengan implementasi yang bijaksana dan evaluasi yang berkelanjutan, maka diharapkan kebijakan ini dapat secara holistik mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Demikian sahabat JP Channel ya, pembahasan mengenai mekanisme baru penyetaraan tunjangan profesi dosen ya, semoga memberi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.